Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 6 awan yang menjadi pertanda bencana besar. Kalian harus tahu nih, guys, pengetahuan tentang awan ini penting banget buat kita semua. Apalagi Indonesia sering banget kena bencana alam. Jadi, dengan mengenali awan-awan ini, kita bisa lebih waspada dan siap siaga kalau terjadi sesuatu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke guys, awan pertama yang akan kita bahas adalah awan tsunami. Awan ini memiliki penampilan yang sangat dramatis dan seringkali menakutkan. Nah, awan ini yang sering banget muncul sebelum terjadi tsunami. Biasanya, awan tsunami ini muncul di langit beberapa saat sebelum gelombang besar menghantam daratan. Bentuknya itu beda banget sama awan pada umumnya. Jadi, awan tsunami ini biasanya terlihat seperti dinding raksasa yang memanjang di langit. Bentuknya yang memanjang dan menjulang tinggi membuatnya sangat mudah dikenali. Warnanya juga beda, guys. Biasanya abu-abu gelap, bahkan bisa sampai hitam pekat. Warna gelap ini disebabkan oleh kandungan air yang sangat tinggi di dalam awan tersebut. Nah, kenapa sih awan ini bisa muncul sebelum tsunami? Jadi gini, teman-teman, awan tsunami ini terbentuk karena adanya pergerakan lempeng bumi di dasar laut. Ketika lempeng bumi bergerak, mereka menciptakan tekanan yang sangat besar di dasar laut. Pergerakan lempeng ini menyebabkan air laut terdorong dengan kekuatan yang sangat besar, dan dorongan ini menciptakan gelombang tsunami. Gelombang ini bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai daratan dalam waktu singkat. Nah, saat gelombang tsunami ini bergerak menuju daratan, ia juga mendorong udara di atasnya, dan dorongan udara inilah yang kemudian membentuk awan tsunami. Udara yang terdorong ini naik ke atmosfer dan membentuk awan yang besar dan gelap. Jadi, ingat ya guys, kalau kalian lihat awan yang bentuknya kayak gini di langit, terutama setelah terjadi gempa bumi, jangan dianggap remeh. Awan ini adalah tanda bahwa tsunami mungkin sedang dalam perjalanan. Itu tandanya bahaya besar sedang mengancam. Segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman guys. Jangan tunggu sampai gelombang besar datang, karena waktu sangat berharga dalam situasi seperti ini. Jangan lupa juga untuk kasih tahu orang-orang di sekitar kalian. Informasikan kepada mereka tentang bahaya yang mungkin datang, sehingga mereka juga bisa menyelamatkan diri. Keselamatan adalah prioritas utama, jadi pastikan semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, kita bahas awan cumulonimbus guys. Awan ini adalah salah satu jenis awan yang paling menarik dan juga menakutkan. Kenapa? Karena awan ini seringkali menjadi pertanda cuaca buruk yang akan datang. Awan ini nih yang sering banget kita lihat menjelang badai besar atau hujan deras. Biasanya, awan cumulonimbus muncul saat kondisi atmosfer sangat tidak stabil. Bentuknya itu kayak gunung raksasa di langit, guys. Awan ini bisa mencapai ketinggian hingga 12 km atau lebih, menjulang tinggi seperti menara. Warnanya juga bisa berubah-ubah, dari putih sampai abu-abu gelap. Perubahan warna ini terjadi karena awan semakin tebal dan padat, menandakan hujan yang akan turun. Nah, awan cumulonimbus ini terbentuk karena adanya proses penguapan air yang sangat cepat. Proses ini dimulai ketika sinar matahari memanaskan permukaan bumi, menyebabkan air menguap. Jadi, ketika udara panas dan lembab naik ke atmosfer, uap air di udara tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Proses kondensasi ini melepaskan panas yang membuat udara di sekitarnya semakin naik. Nah, karena proses penguapannya cepat banget, awan ini bisa tumbuh vertikal dengan cepat dan membentuk menara awan yang tinggi. Proses ini bisa berlangsung sangat cepat, hanya dalam hitungan menit. Kalau kalian lihat awan cumulonimbus ini, siap-siap aja guys, karena biasanya dia bawa badai petir, hujan deras, bahkan bisa sampai angin puting beliung. Awan ini bisa sangat berbahaya, jadi penting untuk selalu waspada. Jadi, mendingan kalian cari tempat berlindung yang aman aja deh. Jangan lupa untuk selalu mantau perakiraan cuaca, dan tetap aman di dalam ruangan saat awan cumulonimbus mulai terlihat di langit. Nah, sekarang kita bahas awan yang bentuknya unik banget guys, yaitu awan lentikular. Awan ini sering disebut-sebut mirip UFO, karena bentuknya yang kayak piring terbang. Sering muncul di daerah pegunungan guys. Awan lentikular ini terbentuk karena adanya gelombang udara yang naik di atas pegunungan. Jadi, ketika udara yang lembab dipaksa naik oleh angin di atas pegunungan, uap air di udara tersebut akan mengalami pendinginan dan membentuk awan. Nah,
Karena awan ini terbentuk di puncak gelombang udara, maka bentuknya akan mengikuti bentuk gelombang tersebut, yaitu melengkung seperti lensa. Meskipun terlihat keren guys, awan lentikular ini bisa jadi pertanda adanya turbulensi udara yang cukup kuat. Jadi, buat para pendaki atau pilot pesawat, hati-hati ya kalau ketemu awan ini. Chapter 4. Awan Mammatus, awan yang bikin merinding. Lanjut ke awan berikutnya guys, yaitu awan Mammatus. Awan ini memang jarang terlihat, tapi kalau kamu pernah melihatnya, pasti kamu akan terkesima. Awan ini punya bentuk yang unik banget, kayak balon-balon yang menggantung di langit. Bentuknya yang menggantung ini membuatnya terlihat seperti sesuatu dari dunia lain. Biasanya sih muncul setelah badai besar. Jadi, kalau kamu melihat awan Mammatus, kemungkinan besar badai baru saja berlalu. Awan Mammatus ini terbentuk karena adanya pergerakan udara yang turun di dalam awan badai. Proses ini cukup kompleks dan melibatkan banyak faktor atmosfer. Jadi, ketika udara yang dingin dan lembab di dalam awan badai turun ke bawah, ia akan bertemu dengan udara yang lebih hangat di bawahnya. Pertemuan ini menciptakan kondisi yang ideal untuk terbentuknya awan Mammatus. Nah, pertemuan antara udara dingin dan hangat ini kemudian membentuk kantong-kantong udara yang turun ke bawah, yang kita lihat sebagai awan Mammatus. Dan kantong-kantong udara inilah yang kemudian membentuk awan Mammatus. Setiap kantong udara ini bisa sangat besar dan terlihat sangat dramatis di langit. Meskipun terlihat indah guys, awan Mammatus ini sebenarnya adalah pertanda kalau badai yang baru saja terjadi itu sangat kuat. Jadi, meskipun kamu mungkin terpesona oleh keindahannya, ingatlah bahwa mereka adalah tanda dari cuaca yang ekstrem. Jadi, tetap waspada ya guys. Jangan sampai keindahan awan ini membuat kita lengah terhadap potensi bahaya yang mungkin masih ada di sekitar kita. Chapter 5. Awan Shelf, tanda bahaya di balik keindahannya. Oke guys, sekarang kita bahas awan shelf. Awan ini punya bentuk yang unik, seperti dinding awan yang rendah dan horizontal. Biasanya muncul sebelum badai petir yang kuat. Awan shelf ini terbentuk karena adanya arus udara dingin yang keluar dari awan badai dan menyebar di bawah awan badai tersebut. Arus udara dingin ini kemudian mendorong udara hangat dan lembab di depannya ke atas. Dan proses ini membentuk awan shelf. Kalau kalian lihat awan shelf guys, bersiap-siap aja karena biasanya dia bawa badai petir yang kuat, hujan deras, dan angin kencang. Jadi mendingan kalian cari tempat berlindung yang aman aja deh. Chapter 6. Awan Arcus, gulungan awan pembawa petaka. Dan yang terakhir guys, kita bahas awan Arcus. Awan ini punya bentuk yang unik, seperti gulungan awan yang panjang dan horizontal. Biasanya muncul sebelum badai besar. Awan Arcus ini terbentuk karena adanya pertemuan antara udara dingin dan udara hangat yang bergerak secara horizontal. Pertemuan ini kemudian menciptakan batas udara yang disebut gust front. Nah, gust front ini kemudian mendorong udara hangat dan lembab di depannya ke atas. Dan proses ini membentuk awan Arcus. Kalau kalian lihat awan Arcus, guys, bersiap-siap aja karena biasanya dia bawa badai besar, angin kencang, bahkan bisa sampai tornado. Jadi mendingan kalian cari tempat berlindung yang aman aja deh. Itu dia, 6 awan pertanda bencana. Stay safe guys. Nah, itu dia guys, 6 awan pertanda bencana besar yang harus kalian tahu. Ingat, pengetahuan adalah kunci untuk selalu waspada dan siap siaga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.